Pada laporan need assessment bimbingan dan konseling ini kita menggunakan angket. Jadi laporan yang kita sampaikan ini bersifat deskriptif sehingga kami akan menjelaskan bagaimana pendapat alasan dari responden terhadap angket yang kita berikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan kita kali ini, kita dari kelompok 2 akan menjelaskan laporan yang telah kita susun dalam bentuk PowerPoint atas angket yang telah kita sebarkan dalam need assessment multimedia bimbingan dan konseling. Ya. Oke, kelompok 2 ini kita membahas mengenai bidang pribadi sosial bimbingan dan konseling yang kita sebarkan pada anak-anak SMP dan utamanya kita mencari di jenjang kelas 8 seperti itu ya. Jadi selanjutnya di dalam kelompok 2 ini ada siapa saja? Yang pertama ada saya Dinda Putri Abadi, yang kedua ada Sinta Aura Rohmatillah, dan yang terakhir yaitu Tri Mulyati Puspita Sari. Baik, selanjutnya pada PowerPoint yang kita paparkan di sini, ini menunjukkan hasil analisis kebutuhan multimedia dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, need assessment ini ditujukan untuk siapa? Seperti yang sudah saya katakan di awal bahwasanya need assessment ini kita tujukan bagi siswa-siswi sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah dan utamanya untuk kelas 8. Ya. Pada angket kita di soal yang pertama kita membahas mengenai apakah guru bimbingan dan konseling itu memberikan layanan tes di awal sebelum memulai pemberian konseling itu sendiri. Dan ternyata setelah kita berikan angket, setelah angket kita sebar dan kita lihat hasil dari angket tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan dari responden itu menjawab tidak pernah. Ada sebagian yang pernah, namun dominasi anak-anak yang menjawab itu menjawab tidak pernah. Bahkan ada beberapa anak yang menjawab tidak pernah karena mereka tidak mempunyai guru bimbingan dan konseling. Oleh sebab itu, maka mereka tidak mendapatkan layanan tes apapun sebelum layanan konseling sendiri itu diberikan. Jadi di sini agak sulit ya, karena memang beberapa sekolah itu menghendaki untuk tidak adanya guru bimbingan dan konseling. Nah, ini yang sampai saat ini perlu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kita, karena kita tahu sebagaimana urgensi bimbingan dan konseling itu sendiri bagi peserta didik begitu. Next slide, kita akan membahas ke angket di soal yang kedua, yaitu berupa seberapa seringkah guru bimbingan dan konseling itu memberikan layanan tes tersebut. Nah, kemudian setelah kita melihat data hasil angket, kita menyimpulkan bahwa hampir setiap siswa menjawab jarang. Nah, di mana ada siswa yang tidak menikmati hal ini, dan juga ada guru bimbingan dan konseling yang memberikan melalui tugas yang diberikan. Data hasil angket yang kami rujuk ini berasal dari siswa UPT SMP Negeri 6 Sidayu. Berlanjut pada angket di soal selanjutnya, yaitu dari semua media layanan yang digunakan oleh guru bimbingan dan konseling, media apakah yang peserta didik sukai? Kita ingin menggali bagaimana peserta didik itu mampu menyukai media yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling itu melalui media apa, sehingga nantinya ketika kita tahu media mana sih yang mereka suka, itu akan membuat kelancaran tersendiri bagi proses konseling yang dilakukan. Nah, apakah itu melalui PowerPoint ataukah e-book, electronic book, ataukah YouTube, Kahoot, Quizizz, kemudian Google Form, dan masih banyak lagi media-media yang lainnya. Nah, dari hasil angket yang kita berikan, itu menunjukkan bahwasanya ada beragam macam jawaban yang kami terima. Ada yang
mengatakan lebih menyukai menggunakan YouTube karena ada kesan audio dan visual yang bergabung menjadi satu. Ada juga yang menyukai Google Form. Kemudian karena pada masa daring seperti ini, YouTube itu masih menjadi rujukan yang utama bagi peserta didik di sekolah menengah pertama. Oke, next slide. Pada slide ke-7 ini kita mengulik, mencari informasi mengenai media apa sih yang menurut anak-anak peserta didik di SMP itu yang menggugah interaksi mereka dengan teman-temannya. Media apa sih yang dapat menggugah interaksi mereka? Karena sebagaimana yang kita gali ini kan mengenai bidang pribadi sosial dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, kita hubungkan dengan media dari layanan bimbingan dan konseling. Media apa sih yang membuat mereka itu merasa bahwa ada peran antara dirinya dengan orang-orang di sekitarnya, begitu. Apakah itu melalui yang saya sebutkan tadi, apakah itu melalui PowerPoint, ataukah e-book, ataukah YouTube, Quizizz, kemudian Kahoot, Google Form, dan masih banyak yang lainnya. Dan ternyata dari hasil angket itu kita dapat bahwasanya ada beragam macam jawaban memang, namun dominasi anak-anak itu lebih menyukai, lebih banyak memilih YouTube. Dan alasan yang mereka berikan itu kebanyakan karena di YouTube itu ada kesan audionya, ada kesan visualnya yang kemudian tuh mereka tonton bersama-sama, dan disitulah terjadi sebuah interaksi bagaimana mereka saling berdiskusi mungkin ya antara satu sama lain. Apa ya yang kalian dapat dari video yang kita lihat tadi? Mungkin seperti itu. Kemudian selanjutnya pada slide ke-8 yaitu tentang topik yang kita angkat, yaitu tentang materi bimbingan dan konseling apa saja sih yang pernah diberikan dalam ranah pribadi sosial itu sendiri. Dan ternyata jawaban yang kita dapat dari beberapa jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden, yaitu yang diberikan guru BK di sekolah mereka itu mengenai cita-cita, bakat, minat, dan juga lingkungan tempat tinggal mereka. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya konseling, sebelum kita melakukan konseling itu kita juga perlu mengetahui data-data konseli, bagaimana latar belakang konseli. Nah, itulah yang paling penting, karena setiap konseli itu kan memiliki latar belakang mereka yang berbeda-beda. Kita tahu mereka itu pribadi yang unik, kita tahu bahwasanya mereka itu orang-orang yang memiliki ciri khas mereka masing-masing, begitu ya. Jadi dapat saya tangkap di sini bahwasanya guru bimbingan dan konseling itu sangat memegang penting bagaimana latar belakang mereka, seperti itu. Oke, next slide. Pada slide selanjutnya ini ada media apa ya yang digunakan oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah dalam layanan bimbingan konseling pribadi sosial. Nah, di sini para responden dominasi jawaban dari mereka yaitu biasanya menggunakan video atau film. Namun untuk sekarang lebih menggunakan media sosial berupa WhatsApp. Ya memang tidak bisa dipungkiri ya, karena WhatsApp itu menjadi rujukan utama bagi pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah, apalagi sekolah menengah pertama itu. Karena apa? Karena WhatsApp itu merupakan suatu platform yang tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya internet gitu ya. Jadi akan lebih mudah untuk diakses oleh mereka gitu. Namun bisa disiasati dengan melalui WhatsApp itu dikirimkan link YouTube untuk mereka lihat film atau video yang dapat menjadi rujukan proses konseling yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Next slide, pada slide ke-10 ini kita membahas mengenai apa sih media yang digunakan dan membuat peserta didik itu bersemangat belajar. Apakah media yang digunakan itu dapat membuat semangat belajar mereka membara, ataukah malah membuat mereka bosan, aku merasa bosan dengan media ini, ataukah aku sangat bersemangat sekali dengan media-media yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling saya merasa media ini sangat menyenangkan. Nah,
dari data yang kita ambil dari para responden, siswa-siswi SMP itu mereka semua menjawab tidak. Kenapa? Karena mereka sangat bosan dengan kegiatan daring ini, utamanya ya. Pada kegiatan daring ini mereka itu merasa, dari data yang saya lihat, mereka mengatakan bahwasanya guru bimbingan dan konseling mereka agak kurang aktif dalam memberikan layanan itu, begitu. Karena adanya hambatan daring ini, kebanyakan dari mereka lebih sering menggunakan WhatsApp, dan itu membuat mereka terasa bosan. Jadi oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa kita sebagai guru bimbingan dan konseling maupun calon guru bimbingan dan konseling, kita butuh adanya terobosan-terobosan baru untuk membuat mereka menjadi bersemangat ketika kita memberikan pelayanan. Jadi mereka itu apa ya istilahnya itu, mereka itu excited ketika kita mencoba untuk say hi ke mereka, say hi dengan senyuman. Mereka tuh excited untuk menerima, mereka nggak sabar untuk menerima, mereka sangat bersemangat. Nah itu yang harusnya menjadi poin penting, PR penting bagi kita sebagai guru bimbingan dan konseling, gitu ya. Selanjutnya pada slide ke-11 itu membahas mengenai apakah lingkungan peserta didik itu mendukung mereka dalam menggunakan media. Di sini kita, dari jawaban yang kita terima itu hampir semua menjawab iya, dengan beragam alasan. Ada banyak sekali alasan yang mereka berikan. Salah satunya itu karena anggota keluarganya itu memfasilitasi mereka untuk menggunakan media-media itu. Karena kita tahu bahwa sebagaimana keadaan kita di saat pandemi COVID-19 seperti ini ya, itu kan hal yang terpenting dalam pembelajaran itu adanya sinyal internet, jaringan, gitu ya. Sedangkan ketika lingkungan kita tidak mendukung untuk mengakses internet, itu akan menjadi suatu kendala tersendiri. Jadi lingkungan itu juga memegang peranan penting untuk tempat media itu disalurkan. Ada beberapa mungkin saja ketika offline ya, meskipun ketika offline itu ada beberapa lingkungan, ada beberapa daerah yang mungkin tidak bisa mengakses internet, mungkin tidak bisa, pemerintah kurang bisa mensubsidi sekolah tersebut dengan berbagai media-media yang digunakan dalam layanan konseling. Nah seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu bagian penting bagaimana media tersebut dapat tersalurkan ke mereka. Pada slide ke-12 ini kita membahas, mengulik mengenai bagaimana keefektifan penggunaan media tersebut. Apakah media yang mereka pilih, apakah media yang mereka gunakan itu efektifkah atau tidak efektifkah atau kurang efektifkah? Nah, ternyata dari jawaban yang didapat itu menurut mereka efektif dengan alasan sudah tersedia. Sudah tersedia dalam artian di sini mereka daring posisinya, dan mereka ada ponsel, ada jaringan, ada kuota internet yang memenuhi sehingga mereka dapat mengakses media itu. Kemudian pada slide ke-13 ini kita membahas mengenai dalam lingkup pribadi dan sosial, apakah media yang digunakan oleh guru bimbingan dan konseling sudah dirasakan kebermanfaatannya. Nah, dari jawaban yang didapat itu menurut mereka hampir semuanya belum. Kenapa? Karena dari mereka itu merasa sulit untuk mendapatkan kebermanfaatan dengan hambatan yang dirasakan. Karena saya melihat itu ada beberapa responden itu yang mengatakan bahwa tidak ada guru bimbingan dan konseling di sekolahnya. Nah itu menjadi salah satu kendala bagi mereka untuk merasakan kemanfaatan dari media bimbingan dan konseling. Seperti itu. Nah pada slide ke-14 akan dijelaskan oleh rekan saya Sinta Aura Rohmatillah. Kepada Sinta Aura Rohmatillah dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih rekan saya yang telah menjelaskan sebelumnya. Izinkan saya, Sinta Aura Rohmatillah, dengan nomor NIM 2001116000414 untuk menjelaskan laporan ya hasil yang selanjutnya. Jadi yang selanjutnya adalah terkait pertanyaan sejauh manakah keberhasilan dari penyampaian topik pribadi sosial tersebut sampai pada targetnya. Jadi menurut dari hasil
angket need assessment kemarin itu menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka itu mengatakan belum mencapai target karena mereka merasa tidak ada perubahan dari sebelum dan sesudah diberikan topik. Selanjutnya adalah terkait materi topik materinya, itu kami memberikan pertanyaan kepada mereka, materi apa saja yang kiranya perlu untuk direvisi dari topik yang sebelumnya telah diprogramkan untuk membuat topik baru. Kemudian kebanyakan dari mereka itu mengatakan bahwa mereka tidak ingin ada yang direvisi, akan tetapi mereka menginginkan untuk hal-hal atau topik-topik yang baru untuk program-program yang selanjutnya. Kami juga memberikan pertanyaan tentang dari semua media-media yang digunakan oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah, media apa yang paling disukai dalam memberikan topik pribadi sosial. Itu kami memberikan contoh-contohnya itu ada PPT, e-book, jurnal, YouTube, Kahoot, Quizizz, Powtoon, Google, dan lain sebagainya. Dan hasilnya adalah mereka menjawab lebih dominan pada YouTube dan juga Google Form. Karena di sini lebih mudah diakses, kemudian juga lebih mudah dipahami dibandingkan dengan media-media yang lainnya. Tidak peduli seberapa bagusnya sebuah media ya, seberapa favoritnya media tersebut, itu pasti akan ada keunggulan dan kelemahannya. Oleh karena itu kami juga ingin mengetahui begitu, dan kami memberikan pertanyaan kepada para rekan-rekan siswi SMP, jenjang SMP, terkait bagaimana kekurangan dan juga kelebihan dari media-media yang telah digunakan oleh guru BK dalam layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial. Dan hasilnya mereka banyak menjawab, mereka merasakan lebih banyak kekurangannya dari digunakannya media-media tersebut, karena mereka ada beberapa alasan seperti karena kuota internet, karena jaringan, kemudian karena tidak ada interaksi secara langsung baik itu dengan guru bimbingan dan konselingnya begitu. Jadi mereka merasa itu membosankan gitu ya, membuat hal tersebut tidak menarik karena membosankan, tidak ada interaksi secara langsung, seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya, setelah kami tadi menjelaskan tentang hasil analisis kebutuhan multimedia dalam layanan bimbingan dan konseling untuk para siswa-siswi SMP atau sederajat, sekarang kami akan melaporkan terkait hasil analisis kebutuhan multimedia dalam layanan bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling tingkat SMP sederajat. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama yang kami ajukan untuk guru bimbingan dan konseling pada tingkat SMP sederajat ini adalah jenis multimedia seperti apa yang dibutuhkan oleh guru bimbingan dan konseling dalam melakukan layanan konseling. Jadi di sini kebanyakan dari beliau-beliau itu mengatakan atau memperjelas bahwa yang dibutuhkan adalah media seperti presentasi atau PowerPoint, memakai PPT. Karena di sini untuk presentasi itu beliau-beliau mengatakan bahwa PPT itu lebih mudah diakses, lebih mudah untuk digunakan, seperti itu. Kemudian kami juga memberi pertanyaan terkait multimedia apa yang lebih dibutuhkan dalam pemberian layanan bimbingan konseling, layanan individual ataupun layanan kelompok. Itu kami juga memberikan contoh seperti PPT, e-book atau jurnal atau YouTube, animasi Powtoon, kemudian Google Form, Quizizz, Kahoot, dan lain-lain sebagainya. Dan beliau-beliau menjawab
dari hasilnya tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan menggunakan media YouTube, karena melalui media YouTube tersebut siswa-siswi atau konseli ini atau peserta didik ini merasa lebih tertarik untuk belajar seperti itu. Kapankah multimedia, bimbingan, dan konseling itu dibutuhkan oleh para guru bimbingan dan konseling dalam melakukan pelayanan dasar, bimbingan dan konseling pribadi sosial kepada para peserta didik atau konseli? Jadi untuk pertanyaan tersebut dari hasil menunjukkan bahwa ketika guru bimbingan dan konseling ini memberikan informasi kepada para peserta didik atau konseli, dan juga ketika melakukan melakukan pemecahan masalah pribadi atau yang ada pada diri peserta didik atau konseli sendiri, dan juga sosial yang ada pada lingkungan sekitarnya, misal hubungan pertemanan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trimelia Puspitasari. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kedua teman saya, Dinda dan Cinta. Yang pertama, berapa persen kebutuhan multimedia bagi layanan pemberian informasi yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada konselinya atau peserta didik? Nah, jawaban yang kami dapat adalah 70%. Kenapa? Dari survei yang kami dapat, kami bisa menyimpulkan bahwa di saat-saat seperti ini, di saat daring, ketika guru dan konselnya tidak bisa bertemu, maka penjelasan melalui multimedia seperti YouTube dan film yang kebanyakan ada di hasil kami, mereka bisa menggunakan YouTube dan film itu untuk menjelaskan kebutuhannya, apa maksud atau pemberian informasinya. Kenapa 70%? Karena 30% sendiri si guru harus menjelaskan atau mungkin memperjelas hal-hal yang tidak dimengerti oleh siswanya. Selanjutnya, jenis multimedia apa yang digunakan dalam bimbingan dan konseling di sekolah Bapak atau Ibu untuk menunjang aspek pribadi sosial peserta didik? Jawaban yang kami dapatkan lebih banyak ke YouTube dan film. Karena YouTube dan film itu kan ada audio dan visualnya, sehingga lebih menarik siswa untuk belajar. Nah, biasanya pada di penjelasan yang kami dapatkan juga ada kesimpulan bahwa dari film dan YouTube tersebut mereka diberi tugas untuk memberikan nilai-nilai moral, sehingga dari nilai-nilai moral tersebut mereka bisa menjelaskan atau mereka bisa menarik kesimpulan sehingga bermanfaat untuk pribadi dan sosial mereka. Selanjutnya yaitu apakah penggunaan multimedia dalam layanan bimbingan dan konseling sudah tercapai secara optimal sesuai dengan tujuan bimbingan dan konseling? Dari hasil yang kami dapat, jawabannya hampir tercapai. Mengapa? Karena multimedia sendiri membantu sekali agar siswa merasa tidak bosan, agar siswa merasa ada variasi di dalam pembelajaran. Namun kekurangannya ternyata masih banyak terjadi miskomunikasi atau siswa merasa tidak mengerti dengan pembelajarannya, sehingga guru pun masih tetap harus menjelaskan kepada siswa-siswa SMP yang kebanyakan masih peralihan dari masa SD sekolah dasarnya menuju SMP, sehingga sifat mereka masih tidak mengerti. Dan namun dikatakan penggunaan multimedia sendiri sangat membantu karena mereka masih merasa cepat bosan, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan dalam multimedia sehingga pembelajaran terasa menyenangkan di masa daring seperti ini. Selanjutnya yaitu jenis multimedia apa yang dibutuhkan oleh guru bimbingan dan konseling dalam melakukan layanan pemberian informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dari hasil kami kebanyakan menjawab sejenis dengan pamflet, karena pada saat luring atau pembelajaran offline, pamflet tersebut bisa ditempelkan di papan informasi, sehingga ketika siswa lewat dia bisa melihat, sehingga dia bisa menghubungi guru BK atau menghubungi siapapun yang bisa dihubungi atau untuk memperjelas pamflet tersebut. Nah, namun karena saat ini daring, menggunakan WhatsApp dinilai lebih efektif. Selain WhatsApp bisa dengan grup media sosial yang lainnya. Mengapa kalau WhatsApp itu lebih efektif? Karena tidak dipungkiri bahwa anak-anak saat ini itu sangat
candu sekali dengan gadget, sehingga pemberian layanan informasi lebih mudah melalui gadgetnya mereka atau grup-grup yang tersedia begitu. Jadi pemberian informasinya bisa dengan secara tepat dan cepat. Selanjutnya yaitu apa saja upaya yang dilakukan dalam mengembangkan multimedia bimbingan dan konseling yang sesuai dengan aspek perkembangan individu bidang pribadi sosial. Sejauh ini dari hasil yang kami dapat, kami bisa menyimpulkan bahwa upaya yang sudah dilakukan adalah mencari media yang mudah digunakan dan dijangkau oleh semua orang. Seperti yang kita tahu bahwa tidak semua orang itu punya gadget yang baik, tidak semua punya laptop atau kuota yang memadai. Jadi guru BK tersebut sudah mencari cara bagaimana media yang digunakan bisa dijangkau oleh semua orang. Seperti hanya PPT atau memberi film yang diberikan lewat flash disk lalu dikopi dengan teman-temannya mungkin. Nah, selain itu juga mencari materi yang bisa membangkitkan emosional mereka dan juga memotivasi mereka. Selanjutnya nih teman-teman, apakah pengembangan multimedia bimbingan konseling signifikan dengan pengembangan teknik-teknik bimbingan dan konseling pribadi sosial? Nah, hampir dari setengah guru BK menjawab pengembangan multimedia BK signifikan dengan pengembangan teknik-teknik bimbingan dan konseling pribadi sosial. Mengapa? Karena pengembangan multimedia ini berkembang seiring dengan banyaknya ragam teknik-teknik bimbingan dan konseling pribadi sosial sendiri. Jadi ketika tekniknya berkembang tidak berarti multimedianya hanya menggunakan satu saja. Bisa saja kalau satu saja nanti bosan ya kan. Jadinya itu pengembangan multimedianya itu berkembang seiring dengan teknik-tekniknya juga berkembang karena teknologi tidak dimungkiri juga semakin sangat maju ya. Jadi kita bisa menggunakan hal-hal lain, alternatif lain sehingga pengembangan multimedianya signifikan dengan pengembangan teknik-teknik bimbingan dan konseling pribadi sosial. Selanjutnya yaitu bagaimana penerapan teknik-teknik bimbingan konseling pribadi sosial dalam multimedia bimbingan dan konseling. Dari hasil Google Form kami bisa menyimpulkan bahwa pemberian bisa melalui pemberian motivasi dan juga menanyakan bagaimana keadaan lingkungan mereka. Selain itu, guru BK biasanya memberikan angket untuk mengetahui perkembangan mereka. Namun sayangnya tidak semua guru BK bersikap atau melakukan hal seperti itu. Nah, juga bisa melalui film. Sehingga mereka bisa mengambil kesimpulannya inti dari film tersebut untuk diterapkan ke dirinya sendiri seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu bisa menanyakan bagaimana keadaan lingkungan mereka jika memang diperlukan kepada anak-anak yang mengalami perkembangan yang kurang baik, mungkin ada apa dengan lingkungannya, bagaimana dengan dirinya. Seperti itu dilaksanakan di dalam teknik bimbingan dan konseling pribadi sosial. Yang terakhir nih teman-teman, apakah penerapan multimedia terhadap teknik-teknik bimbingan dan konseling dalam menjawab tantangan masalah pribadi sosial konseli atau peserta didik sudah berjalan secara optimal dan memuaskan? Keseluruhan guru BK menjawab dengan sama, yaitu belum memuaskan. Mengapa? Karena siswa semakin sulit untuk diajak bicara jujur. Ketika mereka diberikan angket, mereka tidak menjawab dengan jujur, mereka menjawab dengan baik seakan-akan diri mereka tidak memiliki masalah, sehingga guru BK sendiri pun menyimpulkan dengan kurang baik atau kurang sempurna perspektif yang ada di masyarakat, yaitu jika mereka datang ke guru BK, itu berarti mereka memiliki masalah atau mereka tidak sehat jiwanya, mentalnya, sehingga mereka takut untuk mengungkapkan keresahan-keresahan mereka. Nah, ini yang membuat penerapan teknik-tekniknya tidak berjalan dengan optimal dan memuaskan. Namun, guru BK sendiri sudah mencari alternatif-alternatif lain sehingga teknik-tekniknya bisa berjalan secara optimal dan memuaskan. Namun kendalanya memang sama, yaitu daring dan tidak bisa bertemu secara langsung dan berinteraksi langsung dengan anak didiknya. Sekian dari saya, terima kasih. Hanya dengan melihat senyummu
dunia seakan mau hancur. Kita bercanda